Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biarika Tania Oktobriani, bisa dilihat di atas ya, dengan NIM 1801809. Saya dari kelas 5B PGSD UPI Kampus Purwakarta. Nah, kali ini aku mau sharing nih kepada teman-teman semua sebagai calon guru ataupun seorang guru yang lagi membutuhkan apa sih? Aku sekarang mau sharing nih tentang membuat rapot secara instan, gampang, gak ribet. Kok bisa? Yalah bisa, soalnya kan sekarang kita udah canggih nih ya, udah segala instan, udah segala macam dengan teknologi. Nah, jadi untuk membuat rapot, untuk hasil laporan juga udah bisa instan gitu. Caranya gimana sih? Gampang banget. Caranya itu pakai dua Microsoft, yaitu yang pertama Microsoft Excel dan yang kedua Microsoft Word. Microsoft Excel itu untuk apa sih? Microsoft Excel itu untuk menggabungkan atau mengakumulasikan semua nilai-nilai yang nantinya akan dimunculkan di Microsoft Word gitu. Nah, Microsoft Word sendiri untuk apa? Microsoft Word itu untuk bikin rapotnya gitu. Jadi kan sudah berbentuk lembaran kertas gitu. Jadi nilai yang sudah diakumulasikan di Microsoft Excel dipindahkan ke Microsoft Word. Emang bisa? Nggak ribet lagi? Enggak, tenang aja, nggak ribet lagi karena sekarang kita bakal mempelajari itu semua. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman. Dibuka dulu ya pertama-tama Microsoft Excel-nya. Nih aku buka. Nah, ini udah ada tampilan Microsoft Excel. Aku perkenalkan dulu ya. Di sini aku udah menyiapkan 4 sheet nih. Bisa dilihat ya. Sheet yang pertama itu data siswa. Aku sediakan 5 orang siswa. Lalu ada data sekolah. Data sekolah di sini hanya disediakan nama sekolah dan alamat sekolah. Mungkin untuk kedepannya bisa lebih dikembangkan, ditambahkan NPSN ataupun ya data-data sekolah yang lainnya yang dianggap penting gitu. Lalu data nilai mentah. Data nilai mentah ini nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan nilai-nilai lainnya yang emang dibutuhkan untuk nantinya hasil rapot gitu. Di sini ada mata pelajarannya, ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Di sini hanya mengambil sampel ya, aku cuma ngambil sampel, jadi cuma berapa saja gitu. Nanti untuk kedepannya mungkin bisa ditambahkan lengkap mata pelajaran semuanya. Nah, di sini juga ada nilai UTS, ada nilai UAS, dan ini NA adalah nilai akhir. Di sini bisa dilihat ya keterangannya. Lalu data jadi. Nah, di sini nanti data jadi, wah ada predikat nih, ada predikat, pendidikan agama, lulus atau nggak lulusnya. Ini tercantum tidak lulus karena ininya belum terisi ya teman-teman. Nah, oke. Nah, sebelum mengakumulasikan data, aku mau kasih tahu dulu nih, gimana sih cara nge-input data. Nah, cara nge-input datanya seperti biasa dituliskan dulu di sini di data siswa ya, di sheet data siswa. Aku tambahin nomor 6, NIS-nya 106, namanya contohnya Sri. Oke, sudah ada kan? Lalu kita masuk ke data nilai mentah. Nah, di sini kan belum ada ya nama Sri yang tadi belum ada. Jadi tambahkan dulu nomor 6. Ini caranya gimana nih untuk memunculin NIS? Kan kalau bejibun banyaknya gitu ya, takut keteteran. Tapi ini ada rumusnya, yaitu pakai diketik dulu sama dengan, lalu pindah ke sheet data siswa yang tadi. Lalu klik ininya, data siswanya, nomor NIS-nya, lalu klik enter. Keluar deh. Tuh. Nah, ini juga sama. Diketik dulu sama dengan, masuk lagi ke sheet data siswa. Klik lagi nama di sini, lalu enter. Keluar deh. Nah, kalau cara gampangnya bisa saja di sini. Dihapus dulu. Diklik ke sini. Langsung di ujung bawah ini nih. Bawahin. Jadi deh. Udah.
Nah, karena di sini sudah lengkap nama-nama siswanya, jadi tinggal memasukkan nilai-nilainya nih. Di sini aku mau kasih sampel nilai. Di sini nilai satunya 6, nilai 2-nya 7, nilai UTS-nya 6, nilai UAS-nya 9. Nah, nilai akhir jangan diisi ya, karena nanti kita mau menjumlahkan nilai 1, 2 UTS UAS-nya. Loh, berarti lama dong. Nanti sampai sini harus diisi secara manual. Betul, tapi jangan khawatir, ada kok cara cepetnya. Nih, aku kasih tahu ya cara cepetnya itu. Ini aku hapus dulu semuanya. Cara cepatnya itu pakai rand between, di mana rand between itu untuk merandom atau menentukan secara acak nilai-nilai yang akan dimasukkan nanti. Misalnya aku mau memasukkan between atau antara nilai 0 sampai nilai 10. Cobain ya. Sini rumusnya pakai sama dengan, lalu tuliskan rand bet. Nah, ini rand between. Lalu masukkan nilai yang akan dijadikan akumulasi nilai. Misalnya itu aku kan tadi antara 0 sampai 10. 0 lalu semikolon 10. Tutup kurung, enter. Nah, keluar nomor 3, angka 3. Nah, ini bisa ditarik garis lagi, tarik garis. Seperti ini. Lalu dikebawahkan. Nah, keluar seperti ini. Loh, kok ini berubah? Ya betul, karena aku belum nge-keep nilainya, istilahnya belum nge-lock nilai-nilai ini semua. Lalu caranya kayak gimana? Nah, cara untuk biar diem angka-angkanya dan tidak berubah itu seperti ini. Di-blok dulu semuanya. Nah, ini masih berubah ya. Blok dulu semuanya, lalu copy. Aku pencet Ctrl C. Lalu klik di paling ujung sini. Nah, lalu ada paste value. Nah, ini paste value. Nanti nggak bakal ubah-ubah lagi nih. Aku klik di sini. Nah, kan nggak ubah-ubah lagi kan. Nah, sama ini juga biar mudah dipakai rumus yang rand between tadi. Pakai lagi ya. Nah, kan ini nilainya udah ada ya, semuanya udah lengkap dari nilai pendidikan agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan nilai 1 sampai nilai UAS juga sudah ada. Nah, tinggal mencantumkan nilai akhir nih. Nilai akhir ini kan akumulasi dari nilai 1, nilai 2, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, kalau misalnya diketik manual, lama kan? Nah, di sini juga ada rumusnya nih, yaitu rumus sum gitu. Jadi rumusnya itu sini pakai sama dengan, lalu tuliskan sum, tutup buka atau buka kurung, nilai ini, lalu titik 2 ke nilai UAS, tutup kurung. Nah, kan karena akumulasi itu adalah ditambah lalu dibagi, nah sekarang dimasukin baginya, yaitu pakai slash atau garis miring. Garis miring, karena nilainya ada 4 pengakumulasian dari N1, N2, UTS, dan UAS, maka dibagi menjadi 4. Berarti slash 4. Enter. Nah, ini hasilnya keluar di bawah. Nah, keluar hasilnya. Ini pun sama. Sum, buka, N1, titik 2, nilai UAS, tutup kurung, slash 4. Keluar. Nah, ini juga.
ini semua udah jadi ya. Jadi untuk mengakumulasikan nilai ini sudah jadi, namun belum berhenti sampai sini. Jadi kita tuh baru menentukan nilai akhir dari setiap mata pelajaran dari setiap siswa gitu. Nilai akhir dari pelajaran dari setiap siswa, ya gitulah. Nah teman-teman, sekarang aku udah di sheet data jadi, di mana sheet ini itu yang nantinya bakal jadi hasil untuk dijadikan raport di Microsoft Word gitu. Nah teman-teman bisa dilihat di running text di bawah itu ada teks pengumpulan data untuk membuat raport part 1 Microsoft Excel. Nah, kenapa ada part 1? Karena nanti aku bakal bikin part 2, di mana part 2 itu aku membahas tentang perpindahan dari Excel ke Word gitu. Jadi nilai yang ada di sheet data jadi ini bakal dipindahkan ke format yang ada di Microsoft Word. Jadi kita bereskan dulu ya yang ini. Nah, ini di sini ada kolom NIS seperti biasa. Kita masukkan dulu NIS-nya sama dengan lalu masuk ke sheet data siswa, masukkan NIS-nya, enter, seret ke bawah. Ini belum pakai nama. Nah, ini sama nama, pakai sama dengan, lalu masuk ke data siswa, lalu klik enter. Nah, sama nama sekolah, kita masuk ke data sekolah, nama sekolahnya ini kan, enter. Nah, untuk di nama sekolah ini ada sedikit tambahan mengenai formula atau rumus yang digunakan, yaitu di mana ini kan kalau misalnya kita seret ke bawah akan jadi seperti ini. Nah, ini kan berubah ya, harusnya nama sekolahnya SMPN 1 saja, namun di sini ada nama sekolahnya Jalan saja dulu atau 0000. Nah, untuk menyamakan gitu ya, pakai tambahan rumus di sininya, klik di sini. Nah, di sini nih. Lalu klik F4 di keyboard. Nah, akan ada apa namanya itu? Dolar seperti ini gitu. Lalu klik enter. Nah, setelah diklik enter ini, kita coba seret apakah masih sama atau tidak ya. Nah, ternyata hasilnya tetap sama kan? Nah, itulah. Jadi fungsi dolar di sini itu untuk nge-keep atau ngunci supaya ke bawahnya itu tetap sama, gak berubah gitu. Nah, untuk alamat pun sama, pakai sama dengan, lalu masuk ke data sekolah. Ini kan alamat sekolahnya, jalanin dulu saja. Nih, kalau kita diseret, ini bakal seperti ini. Nah, makanya di rumusnya, di formulanya ditambahkan, diklik F4 sehingga muncul simbol dolar, di mana untuk sebagai pengkeep, di enter. Nah, untuk kelasnya kita taruh kelas 8. Semesternya kita taruh semester 1. Tahun ajarannya kita taruh 2020-2021. Nah, ini di sini ada pendidikan agama, predikat pendidikan agamanya apa, lalu dan yang lain-lainnya ya. Kita masukkan dulu nilai dari Irwan tentang pendidikan agamanya. Nah, di sini mau ngambil nilai pendidikan agama dari Irwan, Alma, Bernika, Aldi, Rival, dan Sri. Gimana caranya? Caranya masih sama seperti yang tadi, pakai sama dengan, lalu masuk ke sheet yang data nilai mentah tadi. Nah, yang ini. Tapi hati-hati, masukinnya salah. Masukinnya yang nilai akhir ya, yang ini. Lalu klik enter. Nah, lalu seret lagi ke bawah. Nah, udah muncul deh. Yang nilai Pancasila pun sama dengan masuk ke data nilai mentah. Nah, nilai Pancasila ini enter, lalu seret ke bawah. Nah,
Sama bahasa Indonesia juga seperti itu. Dilakukan secara berulang. Enter. Nah, matematika. Camilan mentah. Enter. Bahasa Inggris. Data nilai mentah. Enter. Dan syarat. Sudah keluar semua. Nah, sekarang tinggal apa nih? Tinggal mengisi predikat yang diraih oleh nilai-nilai itu. Nah, seperti lulus atau tidak lulusnya gitu. Nah, caranya apa? Caranya atau bagaimana? Caranya yaitu memakai rumus if, di mana rumus if itu menentukan rentang lulus atau tidak lulusnya, salah satunya seperti itu gitu. Nah, sekarang aku memberikan predikat-predikat lulus atau tidak lulusnya nilai-nilai yang sudah diakumulasikan tadi. Caranya sudah aku beritahu sebelumnya memakai rumus if. Nah, memang rumus if ini itu agak sedikit rumit, namun itu tidak menjadi hambatan untuk memakai rumus tersebut karena rumusnya panjang, namun jika kita ulik atau jika kita kerjakan itu rumusnya itu berulang-ulang seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya di predikat pendidikan agama. Seperti biasa, bahwa rumus di Microsoft Excel itu rata-rata memakai sama dengan. Jadi kita tuliskan sama dengan. Lalu kita klik if, karena ini menggunakan rumus if. Lalu buka kurung, dan klik nilai pendidikan agama. Nah, jika sudah, kita masukkan predikat. Yang pertama predikat A dulu, bahwa predikat A itu dari nilai 9 sampai dengan ke atas gitu, 9 ke atas itu predikatnya A. Jadi aku masukkan simbol lebih dari sama dengan 9 semikolon, lalu kasih predikat. Oh iya, pesan untuk memunculkan suatu teks gitu ya dalam if ini, jika angka itu tidak memakai tanda kutip. Namun jika untuk memunculkan suatu kata-kata itu memakai tanda kutip, karena kita akan menggunakan kata-kata berarti kita munculkan tanda kutip. Ini tanda kutip A. Nah, lalu semikolon, if lagi, berulang, klik lagi, lebih dari sama dengan 7, 8 tadi ya. Oke, itu kita munculkan A min. Lagi semikolon, if dalam kurung, klik lagi, lebih dari sama dengan 7, itu masuk predikat B. Masukkan kembali if dalam kurung, if di sini masukkan lagi lebih dari sama dengan, dimasukkan nilai lebih dari sama dengan 5 saja ya, 5 itu masuk kategori atau 4, saja 4 itu masuk kategori C. Nah, semikolon lagi, karena sudah di predikat C, maka yang di bawah nilai 4 itu dinyatakan tidak lulus ya. Tidak lulus atau else. Nah, di sini kita harus pakai tanda tutup kurung, dihitung sesuai jumlah kurung yang sudah dimasukkan tadi.
Karena di sini ada 1, 2, 3, 4 ya nih. 1, 2, 3, dan ini 4. Jadi, nah, muncul. Nah, ini predikatnya C. Untuk mempermudah, seperti biasa kita seret. Nah, tuh ya. Lalu sama nih rumusnya untuk predikat Pancasila pun sama seperti itu, rumusnya berulang. Kita copy saja, tuh kan. Nah, karena emang ini itu rumusnya itu dilakukan secara berulang, jadi untuk predikat-predikat selanjutnya kita disalin saja ke sini. Namun ada beberapa yang diganti. Nah, ini kan I6, tapi nilai pendidikan Pancasila kan berada di kolom K, jadi ini harus diganti. Di delete, masukkan. Ini juga sama, delete, masukkan. Ini delete, masukkan. Ini delete, masukkan. Enter. Seret. Nah, juga diubah. Ini juga diubah ininya. Ini diubah juga. Ini diubah. Ini diubah. Ini diubah juga. Ini diubah juga. Ini diubah. Nah, sudah muncul semuanya. Nah, ini sudah jadi nilai yang akan dimasukkan ke nilai rapot nanti di Microsoft Word. Ini sudah jadi nilai-nilai atau data-data yang sudah diakumulasikan dari data siswa yang tadi, dari yang benar-benar nilainya itu kosong, jadi adalah nilai akhir dan predikat-predikatnya. Dari predikat A sampai predikat C dan predikat tidak lulus itu sudah dicantumkan, tinggal kita pindahkan ke Microsoft Word. Seperti itu. Nah, teman-teman, itulah hal-hal yang harus kita buat dulu sebelum kita masuk ke Microsoft Word. Yang mana Microsoft Word itu adalah tahap atau format benar-benar format rapot, yang mana kan data-datanya itu harus kita olah dulu kan. Nah, ini kita sudah mengolahnya di Microsoft Excel. Jadi nanti kita tinggal pindahkan ke Microsoft Word dengan hasil-hasil yang sudah kita siapkan di Microsoft Excel. Nah, untuk kelanjutan membuat rapat ini ada di part 2, yaitu di part Microsoft Word dengan judul cara mudah untuk membuat rapot gitu, teman-teman. Jadi jangan lupa dinonton ya. Nah, sharing aku mengenai pengolahan data untuk rapot episode 1 di Microsoft Excel dicukupkan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekeliruan baik dalam
perbuatan atau sikap ataupun perkataan mohon dimaafkan ya. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.